Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari anggota Putra Aji Mulia, Reza Iman Saputra, dan Radian Saputra. Di sini kami akan mereview paper yang berjudul Optimasi Query Terdistribusi, yang dimana materi pertama akan langsung dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Reza Iman Saputra. Langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai deskripsi umum tentang optimasi query terdistribusi. Optimasi query adalah suatu proses untuk menganalisa query untuk menentukan sumber-sumber apa saja yang digunakan oleh query tersebut dan apakah penggunaan dari sumber tersebut dapat dikurangi tanpa merubah output. Atau bisa juga dikatakan bahwa optimasi query adalah sebuah prosedur untuk meningkatkan strategi evaluasi dari suatu query untuk membuat evaluasi tersebut menjadi lebih efektif. Kemudian, materi selanjutnya yaitu mengenai komponen pendukung optimasi query terdistribusi. Ada beberapa komponen pendukung optimasi query terdistribusi antara lain, yang pertama search space, yang merupakan sekumpulan alternatif perencanaan eksekusi yang mempresentasikan query. Seluruh alternatif adalah ekivalen, yaitu memberikan hasil yang sama dengan urutan pengoperasian, pengimplementasian, dan performance yang berbeda. Selanjutnya ada search strategi. Search strategi mengeksplorasi search space dan memilih strategi terbaik dari alternatif yang ada menggunakan cost model. Search strategi yang dapat digunakan adalah dynamic programming yang bersifat deterministic, di mana menghasilkan solusi terbaik, dan randomized strategies atau seperti iterative, improvement, dan simulated annealing, yang berkonsentrasi pada pencarian solusi optimal dengan menghindari biaya tinggi dalam optimasi. Kemudian ada cost model, yang dimana model yang memprediksi biaya yang harus dikeluarkan dari suatu query yang akan dieksekusi, terdiri dari cost function, statistik database, dan formula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Radian Saputra. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Radian Saputra. Oke, materi selanjutnya ada algoritma optimasi query terdistribusi, di mana dalam optimasi query terdistribusi itu terdapat beberapa algoritma. Di antaranya yang pertama ada algoritma ingress terdistribusi, di mana algoritma ini adalah untuk meminimalisasi kombinasi baik communication time maupun response time. Algoritma ini juga mendapat keuntungan pada fragmentasi, tetapi hanya fragmentasi horizontal. Input untuk algoritma pemrosesan query ini dinyatakan dalam kalkulus relational tuple dan skema informasi atau tipe network, lokasi, dan ukuran masing-masing site. Selanjutnya algoritma yang kedua yaitu algoritma R. Jadi algoritma R ini merupakan substansial ekstensi dari teknik yang dikembangkan untuk optimizer sistem R. Algoritma ini menggunakan pendekatan kompilasi di mana suatu exhaustive search dari seluruh alternatif strategi dilakukan untuk memilih salah satu dengan biaya terendah. Algoritma sistem R tidak mendukung pengimplementasian baik dalam fragmentasi maupun replikasi. Input untuk algoritma ini adalah query yang sudah lokalisasi yang direpresentasikan dalam pohon relasi aljabar atau query tree, lokasi relasi dan statistiknya. Selanjutnya algoritma yang ketiga ada algoritma SDD1, di mana algoritma ini berasal dari metode yang disebut sebagai algoritma hill climbing yang memiliki keistimewaan sebagai algoritma pemrosesan query terdistribusi yang pertama. Dalam algoritma ini, perbaikan dari solusi layak awal dihitung secara rekursif sampai tidak ada lagi perbaikan biaya yang dapat dilakukan. Input untuk algoritma ini termasuk query graph, terus lokasi relasi, dan statistik dari relasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra Aji Mulia. Oke, selanjutnya adalah materi contoh-contoh algoritma optimasi query terdistribusi. Di sini contohnya yaitu pertama ada contoh algoritma ingress terdistribusi, yang dimana di sini terdapat dua set, yang diantara set 1 dan set 2. Dalam set 1 itu terdapat EMP1 dan ASG, kemudian di set 2 itu ada EMP2 dan PROJ. Kemudian dari beberapa strategi yang memungkinkan itu ada dua. Yang pertama itu mengeksekusi keseluruhan query, yaitu ada query EMP dan ASG serta PROJ atau project tadi ya.
dengan memindahkan EMP1 dan ASG ke site 2 atau ditukar dari site 1 ke site 2. Kemudian yang kedua itu mengeksekusi EMP ASG approach dengan memindahkan EMP1, HSG dan ASG ke site 2 dan lain-lain. Kemudian pemilihan di antara kemungkinan strategi-strategi tersebut membutuhkan estimasi ukuran dari hasil intermediate. Misalnya jika ukuran EMP1 dan ASG itu lebih besar dari ukuran EMP1, maka strategi 1 lebih dipilih daripada strategi 2. Kemudian contoh algoritma R bintang ya. Kemudian di sini query yang terdiri dari penggabungan relasi PROJ atau PROJ, kemudian eksternal relasi dan ASG internal pada PNO. Kita asumsikan bahwa PROJ ini dan ASG ini disimpan dalam site yang berbeda atau beda site ya di antara keduanya, yang dimana terdapat indeks pada atribut PNO untuk relasi ASG. Strategi eksekusi yang memungkinkan untuk query tersebut ada 4 yang memungkinkan. Yang pertama itu mengirimkan keseluruhan PROJ ke site dari ASG, kemudian kedua mengirimkan keseluruhan ASG ke site dari PROJ, kemudian ketiga mengambil tupel ASG yang dibutuhkan untuk masing-masing tupel PROJ. Kemudian terakhir yang keempat memindahkan ASG dan PROJ ke site ketiga. Kemudian di mana algoritma R bintang itu memprediksi total waktu dari masing-masing strategi dan memilih yang paling sedikit. Algoritma R merupakan substansial ekstensi dari teknik yang dikembangkan untuk optimizer sistem R. Kemudian contoh selanjutnya yaitu contoh algoritma SDD1. Diasumsikan bahwa TMSG sama dengan 0 dan TR sama dengan 1. Solusi layak awal itu bisa dilihat di tampilan. Kemudian di mana di sini ada relasinya, ada 4 relasi dan juga size dan serta site yang ada yang bisa dilihat pada tabel yang ada ya. Kemudian alternatifnya juga bisa dilihat di mana di sini terdapat ada 4 site ya. Di sini digunakan semua. Kemudian saya lanjut ke kesimpulan. Jadi optimasi query adalah suatu proses untuk menganalisa query untuk menentukan sumber-sumber apa saja yang digunakan oleh query tersebut dan apakah penggunaan dari sumber tersebut dapat dikurangi tanpa merubah output. Dalam pemrosesan query optimasi query terdistribusi terdapat 3 komponen pendukung antara lain search space, search strategy, dan cost model. Selain itu, pada algoritma optimasi query terdistribusi dari beberapa jenis algoritma antara lain algoritma SDD1, algoritma R bintang, algoritma ingress terdistribusi, dan algoritma optimasi query terdistribusi. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dan kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.